A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang Allah berkahi, kita bertamu di pesantren yang penuh kebaikan. Kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kedatangan ke pesantren Karangluhur ini Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kami dan kebaikan untuk pesantren ini. Dan kiranya Allah Ta'ala tambah besarkan keberkahannya sampai ke seluruh ujung Nusantara untuk menimba ilmu kepada Allah ya Allah 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 ya Allah ridhoi ya Haji Ma'sum. Apa kabar Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Kami berdua ini Mas Uyong ada anaknya di sini, dia cerita sama saya tentang anaknya, alhamdulillah bagus di di sini kan. Kira-kira bagaimana profil pondok pesantren Karangluhur ini, Pak? Profil gambaran tahun kapan berdirinya, bagaimana niatan awalnya kan ini pasti kan ada gambaran izzatul Islam wal Muslimin atau mendasari kayak ada pondok pesantren itu ingin mengurangi narkoba gitu latar belakang pendirian gitu. Iya, latar belakang. Ini mulai kita bangun itu tahun 2018 ya. Tepatnya kalau nggak salah tanggal 5 Agustus 2018 kita mulai pertengahan pertama, dan alhamdulillah saat itu dihadiri oleh tokoh habaib, tokoh ulama, dan tokoh pejabat juga pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Ada Habib Mikdad bin Qasim Baru Cirebon, kemudian adik beliau Habib Ures bin Qasim Baru, ada juga keluarga kita dari Lengkong, karena kita ke pesantren Silimus karena kita keluarga besar ya, keluarga pesantren Lengkong. Kemudian ada juga pejabat kita dari Bupati waktu itu dan Pak Dian waktu itu, sekarang Setdar ya. Waktu itu dia ya jadi Kadisdik. Kadisdik Dinas Pendidikan ya. Yang karena dekat kantornya, Suka Mulia, jadi ya undang beliau hadir ya. Ya tahunya dia kemudian beberapa bulan kemudian yang akan menjadi Setdar. Awalnya kita ini dapat wakaf ya, wakaf dari tokoh agama di sini, salah seorang perintis SMPN 2 Cigugur, Bapak Haji Nurdin, yang rumahnya di bawah tadi yang banyak tuh. Maksudnya di bawah. Waktu itu beliau mewakafkan 60 bata. 60 bata berarti 60 kali, kalau satu bata kan 1 kali 14 ya. 60 kali 14 gitu. Nah, luas meterannya. Lalu dari sana kemudian ada yang nambahin 30. Boleh lagi 30. Jadi semuanya ini dari sini sampai sana itu, yang di pagar itu, sampai bangunan itu 120 bata. Ya kira enggak enggak punya tujuan apa-apa ya, hanya ada orang yang pengen tanahnya dimanfaatkan untuk pondok pesantren. Ya kebetulan kita juga, kalau asli kan saya dari Lengkong. Nah, Lengkong itu basis pesantren, katanya seperti itu. Nah, jadi saya dari dulu memang kalau Lengkong tuh nggak akan berkembang gitu. Kata Habib Ali almarhum Allah yarhamah balik siri itu, Lengkong lebatin kiai. Jadi saya namanya nyebar. Nah, saya memang dari awal tuh pengen keluar. Cuma setiap kali saya baru kita coba ya. Ya awalnya kita hanya ingin memanfaatkan atau ingin menjembatani keinginan orang ya, ingin berbuat baik. Itu juga yang kita ya ingin mengembangkan lah. Akhirnya kita bismillah, setelah kita minta saran pendapat dari guru-guru
enggak guru-guru ya, guru-guru habaib, guru-guru kita yang di Jawa. Apa ya? Minta restu. Ya minta pendapat gitu. Gimana ini ada orang yang ngasih tanah. Nah, kata Habib, minta aja. Ntar nanti anak lihat anak istikharoin kata Mikdad. Kata ibu udah susah ambil kan, ambil. Ya kita dari dulu pengen ada dalam tanda petik penyeimbang gerakan-gerakan. Kalau syukur kan semua ini miniatur NKRI ini. Ini kan tunggal Ika. Di semua agama ada di sini. Oh, gitu, semua aliran agama juga ada. Di sini. Sini dan kuat semua. Di Katoliknya ada, Protestannya ada, Hindu walaupun sedikit ada, Buddha walaupun sedikit ada. Terus yang ada ajaran yang namanya Ades ya, agama Jawa Sunda. Paseban yang itu yang batu itu ayat itu. Ya Allah alam semua istilah di sini Paseban ya, ADS ya, agama Jawa Sunda yang dulu dirintis oleh Imad Rais yang sekarang peninggalannya namanya Paseban ya, di bawah rumah sakit Sekar Kamulyan. Juga mengakar di masyarakat ya, walaupun dari KTP ada yang Katolik, ada yang Islam, tapi apa namanya ajarannya itu kuat sekali, sangat mengakar gitu. Saya rasakan sendiri itu ketika apa namanya berinteraksi dengan mereka itu ya. Jadi tempatnya agak gersang itu. Nah, kemudian dari ajaran-ajaran atau ideologi dalam agama ya ada. NU juga ada, NU Muhammadiyah basisnya ada guru kemudian ada juga yang Salafi, Sunnah Cirebon. Masya Allah. Di sini juga ada peternakan babi terbesar di barat. Sini ini 1 kilo mungkin dari sini. Nah, melihat tantangan itu, kita juga ya tantangan. Saya punya pikiran kalau dakwah itu ya kalau di daerah yang sudah jadi ya kayaknya kurang ada ya. Nah, ya kebetulan saya karena latar belakang saya itu dari mulai pondok itu ya katakan dah berangkat dari keprihatinan ya, modal tekad. Jadi saya suka tantangan gitu. Nah, istilah lah. Itu pun ibu tuh setelah kita ada saran-saran masukan di orang-orang yang saya tuakan dan anggap saya guru lah ya, walaupun salah molo saya tidak pernah kayak Habib Mikdad, Habib Kures, kemudian Mahmin dan saya juga karena guru-guru saya yang dulu saya pernah molo sudah meninggal. Jadi sering keluarganya dan kita bisa ajak sharing lah, minta kita. Ya itu kita hanya modal 10 juta waktu itu. 10 juta pun itu dapat minjem loh terus terang. Nah, berarti lebih kepada modal dekat ya. Jadi kita tadinya itu sederhana ya. Ya. Saya karena dulu saya pernah mondok di Abu Yadimyati di Banten. Beliau tuh pondoknya pakai bambu. Iya. Nah, itu pakai bambu, pakai apa namanya panggung. Wah asik. Ini di gunung, wah pas kayaknya nih. Nah saya nggak muluk-muluk gitu ya. Nah, cuma ada saran-saran dari saya. Kang, ini sih gugur. Apa jadinya nanti kalau orang seberang sana, waduh kayak begitulah. Ya, ini kan siar. Ini kan berarti kita hidup di lingkungan di daerah yang memang kompetitif kan. Nah, mereka yang ada di Jogja semuanya kan ingin maju. Kristen juga sama, yang Muhammadiyah sama, NU juga sama, ADES juga sama, As-Sunnah juga sama. Mereka sama-sama ingin maju, dan ingin berkembang di daerah sini. Ini kompetitif ini. Nah, sehingga saya sering katakan, ini saya tuh kalau di Lengkong tuh tidur aja udah jatuh. Tapi di sini kita tidur lihat salib. Udah salib. Salib. Nah, itu gaspol ya. Makanya ini mulai kita bangun. Saya sekarang nggak selesai. Terus bismillah. Karena kita punya keyakinan kita berangkat dari modal pinjam 10 juta itu. Sampai sekarang itu berarti nggak selesai. Dan kita nggak, alhamdulillah nggak pernah bikin proposal. Tanpa proposal, tanpa doa tetap gitulah. Subhanallah, Allah permudah gitu. Nah ini saya ingat bahwa
Sesuatu itu kalau sudah bagiannya itu Allah mudahkan. Apapun itu, tidak hanya apa namanya sarana, tidak hanya sarana prasarana, apapun, ekonomi, usaha, jodoh. Kalau bagiannya Allah permudah. Kalau tidak bagiannya Allah bersulit. Barsulit. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini subhanallah, saya itu terus terang bukan di sini aja yang nawarin itu. Ada berapa, kalau ada 5, 4 atau 5 lah tempat. Saya nawarin, saya suruh baik. Kok dilalai itu susah gitu, nggak jadi baik gitu. Oke, di sini kok saya minta surat-suratnya dipindah atas nama saya, sertifikat saya, Allah permudah, dan biaya relatif itu nggak sampai jutaan kayak kata orang-orang gitu ya. Ini kan dulunya batu ini, gunung batu. Kemudian kita datangkan apa? Doser apa tuh? Peko. Itu lucu lagi. Yang punya Peko di sini kan, yang punya galian sini. Orang Nasoro. Orang Nasrani, iya, orang Nasrani. Subhanallah, kita tadinya nyawa itu dia nggak mau dibayar. Gak usah anu aja kasih untuk uang apa namanya? Bukan untuk operator. Bensin dia nggak mau, uangnya minta operator. Ya kerja gitu. Itulah difasilitasinya ya pokoknya operator saya yang bayar lah. Iya. Saya tanya kasih berapa, kasih aja 400, kasih murah lah 400 toh. Wah ini kalau curi gunung ya, batu ya? Ini batu yang ini pakai pondasi apa namanya, musola itu bisa dipakai buat pondasi ini. Ya dilakukan lagi, dipasangkan lagi. Ini batu dari sini digali, kita pecah, kita pasangkan lagi. Gunung batu nih memang. Ada juga kan nanti foto. Gunungnya besar itu batunya. Ada fotonya mas. Masih ada batunya. Besar tinggi. Ya, Masya Allah. Berangkat dari itu. Dan mana. Makanya kalau kita merasa sulit jangan dipaksakan. Ya. Kalau contoh udah usaha, kita sudah mudah di sana jalan. Ayam lah, ya udah di sana aja. Berarti jangan kita. Usaha ayam. Ulah keliru kemana-mana gitu. Saya nasa kalau telah benar. Gitu. Iya. Kalau ini apa bincang-bincang selanjutnya Pak Haji maksudnya. Kalau ini anak karena berangkat dari tahun 2018 berarti untuk tamat. Ini kan model pendidikannya Salafiyah campur dengan SKB ya Pak. Ya kita rencana ke sana gitu. Cuma belum karena memang fasilitas belum cukup. Sana prasarana kita juga belum, kemudian murid kan baru 50 orang gitu ya. Nah kalau nggak salah persyaratan tertentu yang harus penuhi kalau kita mau istilahnya apa ikut berapa PKBM lah ya. Tapi di sini ada sekolah SMP. Kita sama, Pak? Enggak, kalau nggak cuma kita bebaskan. Jadi barangkali santri ada yang mau sekolah sambil sekolah silakan. Ada 10 anak lah. Berarti dasarnya Salafiyah model gaji dulu ya Pak ya? Ya kita Bandungan Sorokan ya masih. Yang itu sekarang kalau ditengok di pesantren-pesantren modern kan sudah mulai terkikis. Ya karena sistem. Ya min plus. Kalau metode modern berarti sekarang udah klasikal. Sistemnya sistem kayak sekolah gitu ya. Kalau dulu itu ya paling Sorokan Bandungan. Paling banter nanti kita nerima hafalan. Kitab-kitab yang perlu dihafal, lu tahu kitab-kitab ilmu lu bahasa Arab ya. Sorob itu ya kan harus dihafal itu. Kita paling itu baru bisa pakai cara ketika saya dulu pesantren. Lengkong. Ya di Lengkong, kemudian pernah juga di Tuban, kita juga pernah di Banten. Ada guru itu yang bikin yang musannif kitab itu apa tasyir apa Mbah Bandol. Mbah Bandol itu karangan kitabnya banyak. Itu apa Kasutabari, Kawakibul Lama, Fitah Kikil Mustawi Alusna wal Jamaah. Itu banyak itu karangannya.
banyak arangannya banyak dan memang dipakai sekarang. Tempoh hari kan Mas Uyung ada ngomong, dia kan minta izin sama saya, anak saya Pak Haji ada 6. 2 perempuan yang pertama, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi anak saya yang nomor 3 ini namanya Lukman Ahmad. Laki-laki. Kata dia izinkan saya untuk dia mendapat pendidikan di Jawa Barat. Maksudnya sini ya? Sini. Ya, agar ngawani si abang ya anak Ika. Ya. Jadi, Jadi katanya model pendidikan masih Salafiyah, artinya klasik model lama. Ya saya katakan itu yang memang saya cari. Karena kenapa? Dengan terlalu banyak bebannya model PKBM tadi, itu kan masuk kata Pak Kiai Haji tadi kan ada plus minusnya ya, plus minus. Tapi kalau saya memandang, kata lagi zaman pandemi ini kan anak-anak kurang optimal belajar, dan hanya pondok lah yang senantiasa menghadirkan pendidikan itu tetap seperti dulu. Jadi dia ngasih pilihan, coba masukkan di tempat anak gitu, Karang Luhur gitu. Makanya mana tahu biiznillah Allah tetapkan hati anak saya dan Allah mudahkan Mas Uyong dan saya untuk memondokkan anak di sini gitu. Dari tanah Sumatera kirim apa namanya itu rasa ingin mendapatkan barokah dari Jawa Barat begitu ya ceritanya Pak Haji. Asli Medan. Medan Pak. Istri Medan juga. Medan. Terus sekarang tinggal di mana? Ini saya ini iya Medan Pak. Di Medan. Iya Pak. Terus ceritanya perjalanan ini mau ke Demak. Sekarang teh. Iya. Udah kenal sama ini? Jadi panjang ceritanya. Panjang. Intrik-intriknya apa? Cerita-ceritanya panjang Pak. Jadi Masya Allah. Kan maaf biasanya Ada bab sendiri. Nah, ini Ustaz Armansyah ini ngaji janten salah nama anu nyetak arba'in teh anjina gitu. Beliau Arba'in itu apa? Arba'in itu metode sorok Oh, metode cepat baca kitab kuning. Oh, kayak Amsilati gitu ya. Nah, sebenarnya Ari Nugaduna memang Kiai Maharhondori anu tanah anu yang buatnya itu Kiai Maharhondori. Otaknya beliau lah gitu. Cuma memang yang rangkai sampai namanya sampai viral sampai di media sosial itu antum. Wasilah saja. Jadi bismillah. Jadi karena kita Allah Ta'ala pasangkan, diviralkan, yang mulai kayak gini, itu terserah kepada mereka yang mau ya. Namanya Allah yang menggerakkan hati. Katakan iklan yang baik. Yang buruk aja banyak iklan. Jadi gitu tiap hari. Niatnya saya sama Mas Uyong, Ustadz cari ilmu ya, Uyong Kusnayo ini. Jadi bersahabat kami, Pak. Nah, sampailah saya di sini. Jadi saya ingin silaturahim ke tempat beliau. Begitu kan. Yaitu saya punya prinsip. Apa itu Pak? Saya itu selalu bilang kepada orang-orang tua yang nitip anak itu, saya punya syarat. Kalau sampean percaya sama saya, bukan hanya titipan, berarti sudah nyerahkan anak. Sekarang bukan anak sampean, anak saya. Jadi biar saya leluasa, mau gini, mau bikin dia merah, hijau gitu. Artinya orang tua nggak, saya minta tidak boleh ikut campur. Kalau sudah percaya saya, jadi cara saya, disiplin saya, ilmu yang saya kasihkan itu terserah saya. Yang penting, insya Allah saya tidak akan mencerahkan anak. Gitu. Karena saya punya prinsip, yang mondok itu jarang, sudah jarang zaman sekarang ya. Boya yang jarang itu ya jadi gitu. Ya itu berarti ya ilmu yang cukup, akhlaknya juga baik, gitu. Kemudian punya tanggung jawab sebagai hamba Allah, punya tahun sebagai anak, punya tahun sebagai lingkungan masyarakat gitu, sebagai anggota masyarakat, punya tanggung jawab kepada Allah, ubudiyahnya juga jalan. Makanya saya nomor 1 itu akhlak dan ubudiyah, Ustaz. Kalau ilmiah karena memang anak itu udah dulu juga zaman saya mungkin zaman dulu itu nggak sama IQ-nya itu, ada yang cerdas, ada yang agak cerdas, ada yang telat gitu ya. Saya tidak menekan gitu. Ya, setoran hafalan itu ya cuma target sih ada gitu, target ini hafal sekian bulan. Ya itu ada yang sebelum target udah hafal, ada yang
lewat targetnya masih. Tergantung daya tangkap dia. Nah itu dia, makanya saya tidak menekan karena memang Allah berikan akal itu, otak itu kan tidak sama. Punya kapasitas. Punya kapasitas. Jadi dalam program Pak Kiai Haji Maksum itu kira-kira berapa tahun anak? Nah kita awal kita nggak target karena 3 tahun itu kita dasari. Artinya 3 tahun bagaimana si anak bacaan Qurannya juga baik, akhlaknya juga baik, kemudian ubudiannya punya, terus dasar-dasar ilmu dasar ilmu ilmu ibadah ya fikih halus itu, kemudian karena kuncinya adalah penguasaan dan pemahaman bahasa Arab. Ya kita dulu di mertua itu 3 tahun kita bisa gitu loh. Pengalaman ini kayak terapkan sorot mau saya terapkan di sini. Karena tahun pertama kita hafalan, nggak banyak penjelasan apa, pokoknya kita modali kayak kosakata bahasa Arab baik apa maupun asma kita hafalan gitu, hafalan. Cuma ya itu gitu. Kita menerima setoran tuh nggak kita tekan gitu. Targetnya sih ada, cuma saya khawatir kalau ada anak yang lemah, kita tekan target sehari sekian, saya khawatir mental gitu. Iya. Khawatir. Jadi akhirnya patah arang, hilang semangat, nggak mau belajar. Dan di samping itu karena tidak sedikit juga ya, memang dari dulu santri-santri atau pelajar-pelajar yang oleh Allah dikasih kemampuan akal yang kurang, tapi ada faktor X gitu sehingga yang menjadikan dia difutuh dibukakan ilmu. Banyak yang kemudian jadi kayak Senawi itu kan orang kalau kata orang sudah tuh belat gitu ya. Saya punya guru itu abahnya itu pernah mondok di Senawi. Jadi guru saya itu waktu itu abahnya bapaknya itu namanya Mbah Syakur, Kiai Abu Syukur. Itu dulu mondoknya di Mekah lama di Senawi. Ya, cerita. Tadinya teman. Mbah Syakur teman sama Senawi, teman seangkatan. Dan belatnya itu kapalan, luar biasa. Telat ya. Sampai saking telatnya, susahnya hafalan sama gurunya Syekh Zaid itu terang ngaji itu hafalan dicangcang dicangcang ke pohon korma, diapa tuh dicangcang. Diikat di pohon korma. Sampai begitu. Saking khawatir. Nah, cuma beliau tuh ahli khidmat ke guru. Nah, saat gurunya saya itu mau meninggal dipanggil. Namanya kan Muhammad. Apa yang kau khidmahkan kepada aku terima. Aku tidak bisa membayar apa-apa kecuali aku doakan semua kamu dan santri kamu. Gitu. Nah ini ada santri kamunya itu. Allah jadikan orang hari. Subhanallah setelah Syekh Zaid wafat kemudian Allah wah teman-temannya dikalah semua. Bisa ngalahin teman-temannya yang awal-awal yang senang-senang. Nah, Mbak Syakur itu yang abahnya Mbak Fadl itu karena ingin dapat doanya Syekh Zaid. Syekh Zaid itu mustajabud dakwah katanya. Jadi ulama imam Masjidil Haram yang doanya itu terkenal mustajab. Nah, sehingga pada ikut ngaji sama Syekh Nawawi gitu. Karena pengen barokah doanya. Mudah-mudahan kamu dan santri kamu jadi banyak yang pengen jadi santri Syekh Nawawi. Iya, di situ. Nah itu barokah doa itu. Ya mudah-mudahan barokahnya wiridan, barokahnya qiyamul lail saya berharap Allah memberikan futuh kepada mereka khususnya yang telat gitulah. Terima kasih banyak. Ya. Bisa berbincang sama Pak Haji. Semoga Allah Taala memberkahi. Amin. Kami mohon doa barokah dari Pak Haji untuk kami dan kami mengaminkan mudah-mudahan apa yang kami doakan Allah mustajab ijabah ya Allah Taala menjadikan pertemuan kali ini. Anak saya masih kelas 4 apa? 4 SD. Jadi paling tidak 2 tahun lagi. Saya tidak bisa menjanjikan secepatnya karena masih ada iklan di tempat itu. Jadi saya tanya sama Mas Uyung, kapan itu taman SD di situ sudah diterima? Karena kalau terlalu kecil mungkin merepotkan. Di sini ya. Tetap diterima. Repot sih. Ada kelas 5-nya ada, cuma karena nggak ada yang ngurus ya. Kasihan gitu loh. Kalau sudah SMP sudah mulai agak. Nah, agak mandiri gitu. Ini ke sana kapan? Ke Demak. Besok. Besok.
Insyaallah. Besok malam ya. Sendiri apa berdua sama Mas Yong? Terus nanti Kang Abimah Sendirian? jajan Kalau memang apa ya, mana-mana pun juga berikat Cirebon gitu tetesan balik jeruk Sinanggung jadi kenjing teh. Dah aina mau apa bujang? Oh iya. Enak malam lah. Jalan teh enak malam. Aina teh balik ke ayah rencangan di daerah di Tetesan Kapendak. Teman medsos. Teman ngawas jadi ngawas zoom gitu. Oh iya. Senar nusalian Allah ya jalan azriyatina wa jalan ibadah untuk nasabina wa qadari wa suwali adam rasul. يدخلنا في زهر نفس ويوم الشفاء وتبقى خاصة إخواننا من نعمة ويجعلنا ذرياتنا أجمعين من الراضين المرضيين والهادين المهديين وأن الله ينقل بوحي ينقل وعارف ما يدون في ديوانهم من الصالحين وأن الله ثابت قلوبنا سندنا على ذكره ومحبته رسله أمان يبلغنا منازل الرجال وأن الله يقضي حاجاتنا حاجة الآخرة فإننا في العافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم